Oke baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Elias Valentinus Roblat dan Natasha Rahalis. kami akan mempresentasikan hasil kegiatan tentang kesulitan belajar siswa. Oke baik, materi yang akan kami bawakan adalah kesulitan belajar siswa. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi dengan faktor intelijensi, maupun faktor eksternal siswa. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal penyebab kesulitan belajar dapat dikarenakan sebab yang bersifat fisik, yaitu karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Selain sebab fisik, faktor internal juga dipengaruhi hal yang bersifat rohani, seperti intelijensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab kesulitan seseorang belajar terbagi dalam beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Contohnya kondisi ketidakharmonisan keluarga, atau penyebab kedua yaitu ekonomi keluarga yang kurang. Yang kedua, faktor sekolah. Contoh suasana kelas saat proses belajar gaduh atau ramai, guru yang kurang memiliki kompetensi, dan teman yang kurang baik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial, meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, maupun aktivitas dalam masyarakat. Yang berikut, mari kita lihat tentang cara mengatasi kesulitan belajar. Sebenarnya ada banyak cara mengatasi kesulitan belajar, bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga adanya cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Cara pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana guru dapat memberikan dorongan motivasi kepada siswa, atau guru dapat menunjuk kepada siswa untuk dapat memberikan pertanyaan, saran, atau bagaimana guru itu dapat mengatakan kepada siswa untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, di sini kalau mau dilihat suasana yang menyenangkan, yaitu bagaimana guru itu dapat membuat dalam kelas itu menjadi menyenangkan sehingga siswa itu tidak patah semangat atau dia tidak mengantuk saat proses belajar mengajar. Yang berikut, yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Banyak siswa yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Biasanya rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Nah, di sini kita lihat siswa yang sedang bermain HP saat proses belajar mengajar dimulai. Sebenarnya tidak boleh dilakukan cara seperti ini, atau sebenarnya guru tidak boleh membiarkan siswa dalam belajar sambil menggunakan HP karena materi yang diberikan oleh guru tidak dapat. Di sini gambar ini menunjukkan bahwa orang tua yang sedang membandingkan anaknya ketika anaknya membuat kesalahan atau tidak berhasil dalam proses pembelajarannya. Jadi sebagai orang tua, kita tidak boleh membandingkan anak kita atau anak tersebut dengan anak yang lain. Walaupun anak tersebut itu tidak berhasil dalam proses pembelajarannya, tetapi kita harus sebagai orang tua, kita harus memberikan motivasi, memberikan dukungan yang lebih, memberikan support yang seharusnya dia rasakan supaya ia tidak merasa minder atau tidak merasa tertekan. Nah, itulah kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa-siswi.
Sekian dan terima kasih materi yang kami bawakan. Terima kasih. Tidak dapat diserap oleh siswa atau siswa tersebut tidak fokus dengan baik. Yang berikut, keempat, menemani anak saat belajar. Nah, di sini peran orang tua di rumah. Bagaimana orang tua dapat menemani anak saat belajar, ataupun bagaimana orang tua dapat membantu anak itu dalam proses pembelajarannya di rumah. Jadi bukan hanya orang tua hanya menyuruh siswa untuk belajar, tetapi juga orang tua harus membantu dan menemani siswa sampai proses pembelajarannya selesai, supaya siswa itu tidak main-main dengan pelajarannya. Yang berikut, yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan belajar sendiri. Nah, di sini belajar kelompok itu dapat membuat siswa itu bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Dia tidak duduk sendirian atau dia tidak merasa sendirian. Bahkan di dalam kelompok ini siswa dapat mengemukakan pendapatnya, siswa dapat aktif secara kelompok. Yang berikut, kita maju ke yang keenam, memberikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan yaitu dengan memberikan pujian kepadanya. Nah, jadi di sini kalau siswa belajar dengan mendapatkan prestasi yang baik, atau siswa itu dia gagal dalam proses pembelajarannya, orang tua atau guru tidak boleh memberikan kata-kata atau perkataan yang harus menyakiti hatinya sehingga dia patah semangat dalam proses pembelajaran. Tetapi apa boleh dia gagal dalam pembelajarannya, orang tua dan guru itu harus memberikan motivasi atau dukungan, atau walaupun pekerjaannya gagal, proses pembelajarannya gagal, tapi orang tua dan guru itu seharusnya memberikan kata-kata yang penuh semangat, yaitu hebat, kamu bisa, kamu pintar, kamu cerdas. Itu yang membuat anak dia merasa bahwa dia tidak gagal dalam proses pembelajaran, tetapi ada orang yang selalu mensupportnya. Yang berikut, yang ketujuh, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan orang lain, tanpa kecuali anak-anak. Orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membuat menjadi tertekan. Di sini gambar ini menunjukkan bahwa orang tua yang sedang